Ini cerita seram yang gue alami. Cerbam. Kisah ini berawal ketika saya sedang di kantor. Seperti cerita sebelumnya, saya melihat penampakan di lokasi parkir kendaraan bermotor roda 2 di kantor saya. Kali ini seperti biasa, aktivitas kantor saya lakukan lancar dan tidak ada yang aneh pada hari itu. Kebetulan saat itu hari Jumat dan pertengahan bulan, sehingga tidak ada aktivitas kantor yang mengharuskan semua karyawan untuk lembur. Pada hari itu cuaca juga terlihat sangat bagus, tidak ada hujan dan cuaca sangat cerah, sehingga semua pekerjaan terasa mengalir dengan lancar. Hubungan dengan teman-teman juga tidak ada kendala dan tidak ada perasaan apapun sedari itu. Sedari siang saya memang agak hektik karena banyak pekerjaan saya yang harus saya tuntaskan hari itu. Poin-poinnya sudah saya catat dengan rapi di meja, dan pada prinsipnya saya itu selalu mengerjakan pekerjaan hari itu selesai di hari itu juga tanpa menundanya esok hari. Sehingga kalau pulang ke rumah sudah bisa tidur dengan nyenyak. Ya enggak, tidak perlu lagi memikirkan pekerjaan apa yang tertinggal dan apa yang akan dikerjakan besok. Semuanya sudah tertata dan tersusun sesuai dengan sistem yang ada. Jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Biasanya karyawan pada saat jam 5 itu sudah bersiap untuk pulang kerja. Begitu jam 5 teng, ada beberapa juga yang teng langsung go. Itulah kebiasaan karyawan ya, nggak merugi. Dan ada juga beberapa yang menunggu beberapa waktu sedikit sebelum akhirnya pulang juga. Tapi setelah jamnya agak bergerak sedikit. Kalau saya pada prinsipnya, karyawan yang suka pulang tepat waktu. Bukan teng langsung go, tapi sesuai sistem saja. Pulang jam 5 dan kita juga harus pulang jam 5. Namun pada hari itu, saya harus closing system dan ada pekerjaan yang harus saya selesaikan itu dari jadwal dan sistem yang sudah saya atur. Pekerjaan tambahan ini bisa saya kerjakan setelah pekerjaan utama saya selesai saya kerjakan. Sehingga pekerjaan tambahan ini bisa dikerjakan setelah jam 5. Seperti perhitungan saya selesainya itu jam 6 karena kemungkinan akan menghabiskan waktu 1 sampai 1,5 jam. Berhubung maghrib waktu itu jam 6:30, saya berinisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan ini dan sholat maghrib dulu di kantor, baru kemudian pulang. Sini akan saya ceritakan sedikit mengenai bagaimana tata ruang kantor saya. Jadi kantor saya itu bergerak dalam bidang pergudangan dan transportasi bahan tambang, sehingga memiliki area yang sangat luas, dan untuk wilayah kantornya sendiri itu terdiri dari 2 gedung. Masing-masing divisi itu dipisahkan oleh ruangan. Jadi karena ruangan ekspedisi ini adalah tempat biasa mereka berhubungan dengan para driver mobil besar, sehingga ada ruangan yang memiliki sekat atau loket dan memakai jendela kaca, sehingga adminnya sendiri akan duduk di dalam ruangan kaca itu, dan untuk
dari drivernya akan melihat wajah adminnya lewat kaca, tapi transaksi dilakukan lewat loket yang ada di bawah kaca tersebut. Ruangan yang menjadi ruang ekspedisi ini adalah perlintasan saya yang selalu saya lewati jika akan menuju ke kamar mandi. Sehingga jika akan ke kamar mandi pasti melewati ruangan ekspedisi. Jadi pada saat itu, pada hari itu saya sudah menyelesaikan pekerjaan hingga akhirnya jam 5 karyawan juga sudah pada pulang semuanya. Dan akhirnya tertinggal saya sendiri dan petugas kebersihan. Petugas kebersihan biasanya akan menunggu para karyawan pulang dan langsung membersihkan setiap ruangan yang mudah dipakai oleh karyawan, sehingga untuk besok paginya dia cuma membersihkan bagian-bagian yang vital, mungkin kamar mandi atau membersihkan ulang, menyapu atau yang lainnya. Jam 5 waktu itu sudah pada pulang dan saya juga tidak patroli ya. Dan saya juga tidak memperhatikan setiap karyawan yang sudah pulang karena waktu itu saya juga nggak bertemu dengan karyawan yang lain untuk finger absent pulang karena saya menunda pulang karena harus menyelesaikan pekerjaan tambahan yang harus saya kerjakan yang akan menghabiskan waktu 1 sampai 1:30 menit. Saat sedang asiknya bekerja, saya tidak mendapatkan perasaan apapun karena seperti biasa saya sendiri di ruangan itu yang biasa diisi oleh 4 orang. Ruangannya juga lumayan besar dan lampu juga terang benderang, dan kebetulan OB juga belum datang ke gedung saya untuk membersihkan. Mungkin dia masih berada di gedung sebelahnya. OB-nya ada 2 sehingga akan melihat mereka selalu lansir atau warawiri dari sana ke sini. Nah, pada saat itu saya belum ada melihat mereka karena mereka mungkin masih sibuk ya. Sampailah pada akhirnya maghrib, azan maghrib, dan saya memang sudah menyelesaikan pekerjaan saya sesuai target yang saya berikan, yaitu 1 sampai 1:30 menit itu kerjaan udah selesai, saya udah closing, udah beres-beres. Namun karena sudah azan, saya juga sudah berniat untuk sholat dulu di kantor dan baru pulang, agar di dalam perjalanan saya tidak meninggalkan waktu sholat. Nah, kebetulan ruangan sholat untuk yang gedung saya ini terletak tidak berapa jauh dari kamar mandi yang ruangannya berada di sebelah ruangan ekspedisi, ruang sebelah. Karena memang maghrib di tempat saya itu memang sudah agak gelap tapi masih terang, nggak terlalu terang karena udah namanya senja ya. Akhirnya saya putuskan untuk ke kamar mandi dan untuk berwudu. Ketika akan ke kamar mandi, tapi kan harus melewati ruangan ekspedisi yang saya sebutkan di awal bahwa ada loket dan di sana ada adminnya. Adminnya itu kebetulan cowok dan bertubuh tinggi. Ketika saya lewati, saya melihat adminnya itu sedang duduk di dalam ruangannya itu. Secara langsung masih ada di dalam ruangan itu. Karena melihat dia, saya menyapanya. Saya bilang begini, Hai, kok tumben kamu belum pulang? Posisinya waktu itu sedang menunduk. Kebetulan saya berhubungan baik dengan semua teman-teman yang ada di kantor, karena saya terbiasa menyapa mereka. Apalagi ini ada teman yang masih lembur malam itu, karena ini di luar kebiasaannya. Bagian yang di loket ini biasanya selalu pulang tepat waktu. Jam 5 mereka sudah pulang karena tidak ada lagi pekerjaan yang harus dikerjakannya yang mengharuskannya lembur, kecuali pada akhir bulan. Makanya saya agak heran kok dia lembur. Makanya pada saat sapa, loh kok tumben lembur?
dia tidak merespon atau menjawab, dia hanya menunduk saja. Dan saya melanjutkan perjalanan. Dalam pikiran saya, oh mungkin dia sangat sibuk. Jadi saya tidak mau mengganggu teman saya itu. Saya menyelesaikan niat saya untuk ke kamar mandi dan melanjutkan sholat. Selesai sholat, ketika saya akan kembali ke ruangan, saya melewati ruangan loket tersebut lagi. Tapi teman saya itu sudah tidak ada dan lampunya itu sudah tidak menyala. Saya baru ingat, tadi waktu lewat lampunya masih menyala dan ada orang di dalamnya. Ya sudah, saya tidak ambil pikir. Saya menyelesaikan pekerjaan saya, berkemas, dan akhirnya pulang ke rumah. Keesokan harinya, kebetulan kalau di jam kerja, komunikasi kami itu lewat chat khusus yang ada di komputer masing-masing. Saya bertanya kepada dia, kok tumben kamu, kepada teman saya itu saya chat dia, kok tumben kamu kemarin itu lembur? Dia membalasnya agak lama, dan saya tidak fokus untuk chat itu karena chat itu hanya sambilan saja, dan saya melanjutkan pekerjaan saya. Tidak berapa lama dia membalas chat itu sambil memberikan emotikon kaget. Maksudnya bagaimana Bu? Katanya. Saya tanya lagi, kok tumben kemarin kamu lembur? Dia jawab lagi, tidak, saya tidak lembur Bu. Kok tidak lembur? Gitu saya tanya. Kamu kemarin pulang jam berapa? Dia jawab, kemarin dia pulang jam 5 kurang. Karena ada acara yang akan mereka hadiri bersama dengan kebetulan HRD waktu itu. Nah, saya bertanya, kemarin pulangnya pas absen kah? Saya tanya. Dia jawab, iya Bu. Oh masa kamu bercanda? Saya bilang gitu kan. Terus dia semakin heran. Akhirnya pembicaraan ini tidak saya lanjutkan karena banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Ketika jam istirahat, biasanya kami makan bersama, ada meja besar yang diperuntukkan untuk karyawan khusus dan kami bisa makan ke sana bersama, jadi tidak perlu makan di ruang masing-masing. Pada saat makan bersama itulah saya bertanya, saya jelaskan bahwa saya pulang selepas maghrib. Pada saat maghrib, saya ke kamar mandi dan melewati ruangannya. Saya melihat dia masih duduk di sana. Itu diperkirakan jam 6:30 dan dia saya sapa hanya menunduk, sedangkan lampu ruangan dia menyala. Pada perbincangan itu saya bersikeras bahwa saya melihat dia pada jam 6:30 menjelang maghrib, setelah azan maghrib dan saya berniat sholat. Sementara yang bersangkutan mengaku dia tidak ada di waktu itu karena jam 5 begitu jam pulang kantor dia sudah pulang karena ada kegiatan yang harus dia lakukan bersama teman-teman yang lain. Saya merasa kalau dia hanya bicara ngaco atau bercandain saya saja. Karena merasa dia memang tidak ada di jam tersebut dan dia juga mengaku bahwa lampu ruangan itu sudah dia matikan. Karena kami memang disiplin, setiap kegiatan selesai di kantor kami harus mematikan lampu, listrik, dan monitor komputer untuk penghematan. Dia meyakinkan saya bahwa dia memang tidak ada di jam itu. Lalu kalau dia tidak ada, lalu siapa yang saya lihat yang orangnya persis seperti dia? Terus dia berkata gini, kalau memang saya Bu, masa Ibu menegur saya tidak menjawab? Dalam hati saya berpikir, iya juga ya, gak mungkin juga dia sampai gak mendengar sapaan saya. Akhirnya dia menanyakan kepada teman yang bersamanya pada saat acara pulang itu. Temannya bertanya kepada saya, apakah benar melihat teman saya ini yang orang loket ini di waktu maghrib itu?
dan temannya itu mengatakan bahwa mereka berdua memang pergi waktu itu jam 5 sore dan tidak kembali lagi ke kantor karena ada acara yang harus mereka temui. Saya semakin bingung dan saya berpikir, mungkin mereka berdua menggoda saya agar takut. Tapi mereka akhirnya membuktikannya dengan teman-teman yang lain yang bertemu dengan mereka pada saat jam 5 itu. Dan membenarkan bahwa teman yang saya sapa ini tidak ada pada jam itu. Saya langsung merinding. Apakah ini kelanjutan dari saat saya melihat penampakan yang di parkir kendaraan? Dan lalu siapa yang saya lihat di loket ruangan itu kalau bukan dia? Lalu siapa? Kenapa kok mirip dia? Mengapa bisa mirip manusia dan listriknya bisa menyala? Pertanyaan ini tidak pernah berhenti di kepala saya hingga saat ini. Sampai akhirnya saya sudah pindah kota. Masih terpikir oleh saya dan masih teringat bagaimana saya bisa melihat penampakan tersebut yang bisa menyerupai manusia. Bahkan posturnya, hanya wajahnya yang tidak bisa saya lihat karena dia menunduk. Apakah ini penampakan? Ya, ini adalah penampakan yang ada di kantor saya waktu itu.